Oke, halo semuanya, kembali lagi di Osko02 Channel. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre thriller. Dan judul filmnya adalah La Ragazza nella Nebbia. Film ini bercerita tentang seorang detektif yang sedang menangani sebuah kasus tentang hilangnya seorang anak perempuan yang bernama Analu Katzner. Detektif yang menangani kasus ini adalah seorang yang sangat terkenal cerdas dan handal di Italia. Walaupun begitu, bukan berarti sang detektif tidak mempunyai kekurangan. Ia juga haus akan popularitas dan bisa saja menghalalkan segala cara demi kelancaran kasusnya. Yang menarik dari film ini yaitu sang pelaku, guys, yang menjadi plot twist di dalam film ini. Plot twistnya berada di akhir film dengan memperlihatkan kita siapa pelaku sebenarnya dari penculikan Analu. Dan pelakunya ini sangat mematahkan ekspektasi saya saat pertama kali menonton film ini, guys. Film yang disutradarai oleh Donato Carisi mempunyai alur cerita yang sangat bagus dan memiliki plot twist yang gokil, guys. Buat kalian yang lagi nonton, jika kalian bisa menebak siapa pelaku sebenarnya, mungkin kalian salah satu yang mempunyai bakat untuk menjadi seorang detektif. Bagaimana kelangsungan ceritanya? Mari kita bahas. La Ragazza nella Nebbia, atau yang lebih dikenal sebagai film The Girl in the Fog. Film ini merujuk kepada seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang bernama Analu Katzner. Analu tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil, desa yang bernama Avekcot di dekat kaki gunung. Ia telah dilaporkan menghilang pada 23 Desember di malam hari pada saat ingin berangkat ke sebuah gereja. Berita hilangnya Analu ini menyebar luas di masyarakat Italia. Sampai-sampai seorang detektif besar pun turun tangan untuk memecahkan misteri menghilangnya Analu. Detektif itu bernama Vogel. Vogel ini sudah dikenal luas sebagai detektif yang handal di Italia. Investigasi pun dimulai. Vogel mendatangi desa Avekcot guna penyelidikan kasus Analu. Ia mengecek CCTV yang ada di jalan poros di desa Avekcot. Setelah mengecek CCTV, Vogel dan asistennya ini langsung mendatangi rumah keluarga Analu Katzner. Di sana Vogel mendapatkan beberapa informasi dari kedua orang tuanya Analu. Ternyata Analu ini adalah anak yang baik dan penurut dan sangat menyukai seekor kucing. Ibu Analu juga bilang kepada detektif Vogel bahwa Analu adalah anak yang terbuka dan terlebih lagi tidak ada perubahan apapun dari Analu sebelum ia menghilang. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari orang tua Analu, detektif Vogel pergi bersama asistennya. Sebelum pergi, detektif Vogel bertepuk tangan di depan halaman rumah Analu guna mengecek respon tetangga sekitar jika mendengar suara yang keras atau teriakan. Kemudian Vogel rapat dengan polisi Avekcot untuk membahas kasus Analu. Di dalam rapat tersebut, Vogel berpendapat bahwa Analu telah diculik oleh seseorang yang tidak asing dengan rutinitas tetangga sekitar rumah Analu. Menurut Vogel, penculik itu tahu bagaimana cara membawa Analu pergi tanpa diketahui tetangganya. Yang berarti Analu diculik tidak dengan teriakan atau jeritan, melainkan Analu pergi dengan orang yang ia percaya atau yang ia kenal. Tidak dipungkiri, guys, memang Vogel ini cerdas dan kritis dalam menjadi seorang detektif. Tapi di sisi lain ia juga haus akan popularitas dan ketenarannya, guys. Di hari berikutnya, ayahnya Analu mendatangi Vogel dan memberikan buku harian milik Analu. Setelah memberikan buku harian itu, ayah Analu membuat pengakuan kepada Vogel bahwa ia pernah mengambil nomor telepon temannya Analu yang bernama Priscilla dan mencoba menghubunginya. Tetapi semua pernyataan itu tidak ditanggapi oleh Vogel dan malah menyuruh ayah Analu pulang. Dan di malamnya, Vogel menyuruh teman wartawannya untuk meliput berita di depan rumah Analu. Di sana sedang ramai pezira yang singgah untuk bersimpati, memberikan hadiah ataupun doa kepada Analu, dengan harapan Analu bisa kembali dengan selamat. Di sisi lain, Vogel dan polisi Avekcot mengawasi orang-orang yang datang di depan rumah Analu, karena bisa jadi pelakunya juga ikut hadir pada acara tersebut. Dan selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba ada seorang remaja yang merekam acara tersebut. Kemudian remaja itu mengambil boneka kucing yang berada di tempat hadiah Analu. Melihat gerak-gerik mencurigakan dari remaja tersebut, polisi Avekcot ingin menangkap remaja itu. Tapi Vogel malah melarang polisi Avekcot untuk menangkap remaja tersebut dan malah membiarkannya pergi. Setelah selesai acara, tim Vogel bergegas mencari biodata remaja yang mencurigakan tadi. Remaja itu bernama Mattia. Ia tinggal bersama ibunya dan baru pindah di desa Avekcot selama 1 tahun. Mattia juga memiliki track record yang lumayan sadis, guys.
Ia adalah seorang pecandu obat dan ia juga pernah menembak mantan kekasihnya sendiri. Sadis. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Vogel langsung bergegas ke tempat Mattia tinggal. Di dalam rumah Mattia, Vogel menemukan laptop yang berisi video aktivitas Analu yang direkam secara diam-diam oleh Mattia. Tidak lama kemudian, Mattia datang dan merekam Vogel yang sedang membuka laptopnya. Singkat cerita, Vogel membujuk Mattia untuk memberikan video-video Analu kepadanya dengan iming-iming ketenaran untuk Mattia. Sepertinya Vogel mempunyai rencana tersendiri dengan video-video yang diambil dari Mattia, guys. Meninggalkan sejenak tentang Vogel dan Analu, kita di sini diperkenalkan dengan karakter baru yang bernama Profesor Loris Martini. Ia adalah seorang guru di tempat Mattia dan Analu bersekolah. Ia juga dikenal sebagai guru yang baik dan juga ramah kepada murid-muridnya. Sama seperti Mattia dan Analu, Profesor Martini juga tinggal di desa Avecchot bersama anak dan istrinya. Walaupun berstatus menjadi seorang guru, ternyata finansial keluarga Loris Martini tidak terlalu baik saat mereka pindah ke desa Avecchot ini, guys. Singkat cerita, Martini melakukan aktivitas outdoornya dengan mendaki gunung di desa Avecchot. Setelah pulang mendaki gunung, Martini mendapatkan kabar dari berita tentang hilangnya Analu yang telah tersebar luas. Martini pun akhirnya ikut serta dalam pencarian Analu secara massal. Pencarian dilakukan hampir ke semua sisi di desa Avecchot, termasuk pegunungan sekitar, dengan harapan Analu dapat ditemukan. Tapi, lagi dan lagi hasilnya pun nihil. Tidak ada satupun petunjuk atau tanda-tanda keberadaan dari Analu Katzner. Setelah selesai ikut dalam pencarian Analu, Profesor Martini akhirnya pulang ke rumah dan pergi membeli bensin bersama istrinya. Tapi saat sampai di minimarket, Martini dikagetkan dengan sebuah berita yang ada di televisi, guys. Berita tersebut memperlihatkan tentang ciri-ciri mobil pelaku dari penculikan Analu, yang mana mobil yang diperlihatkan itu sama persis dengan mobil Profesor Loris Martini, guys. Setelah melihat berita itu, Martini pun pulang bergegas meninggalkan minimarket karena semua orang sudah mencurigainya. Saat sampai rumah, istri dan anaknya pun kaget melihat mobil Jeep sang pelaku sama persis dengan mobil Jeep milik mereka. Martini pun bingung kenapa mobil Jeepnya bisa dijadikan barang bukti dari kasus hilangnya Analu. Akhirnya Martini menghubungi detektif Vogel yang menangani kasus Analu. Tapi yang mengangkat telepon malah asistennya Vogel dan memberi penjelasan bahwa Martini disuruh mencari pengacara untuk menangani kasus yang menimpanya. Sangat-sangat aneh sekali, guys. Setelah mendengar itu, Martini malah bertambah syok dan tertekan, mengingat kondisi keuangan keluarganya yang sedang kacau, dan ditambah lagi dibebani untuk menyewa sebuah pengacara. Di tengah kacau balaunya kasus Analu yang menjerat Profesor Loris Martini sebagai tersangka, tiba-tiba datanglah seorang pengacara yang bernama Giorgio Levi untuk membantu Martini yang tengah dijadikan tersangka oleh Vogel. Di sisi lain, Vogel pun tidak mau kalah. Ia melakukan berbagai cara untuk menemukan bukti konkret supaya Martini dijadikan tersangka dalam kasusnya Analu, dengan cara mengambil sampel darah bekas luka Martini dan menaruhnya di bekas tasnya Analu. Setelah Vogel membuat bukti yang cukup kuat, akhirnya pengadilan pun mendakwa Martini sebagai tersangka atas kasus pembunuhannya Analu Katzner. Tapi tiba-tiba seorang mantan wartawan senior yang bernama Beatrice Lehmann mengatakan kepada Vogel bahwa ia tahu siapa pelaku sebenarnya dari hilangnya Analu Katzner. Mendengar hal itu, Vogel langsung mendatangi Beatrice Lehmann di tempat ia tinggal. Di sana, Vogel diperlihatkan dengan deretan 6 kasus hilangnya anak kecil di 30 tahun lalu. Beatrice Lehmann mengatakan bahwa 6 kasus perempuan itu memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu usia antara 14 sampai 16 tahun, berambut merah, dan memiliki bintik-bintik di wajah. Vogel pun menyadari bahwa ciri-ciri spesifik itu sama persis apa yang ada pada diri Analu. Beatrice Lehmann mengatakan bahwa manusia kabutlah yang menculik anak-anak ini secara spesifik, termasuk Analu. Tapi Vogel bertanya kepada Beatrice Lehmann, kenapa harus ada jeda waktu 30 tahun untuk melancarkan aksinya kembali. Kemudian Beatrice Lehmann memberikan sebuah surat kiriman paket dari seorang anonim. Paket tersebut berisi buku harian asli milik Analu. Ternyata di dalam buku harian tersebut, Analu menulis kisah pertemuannya bersama seorang anak laki-laki yang bernama Oliver. Setelah pertemuan itu, Analu membuat tanda di lengan kirinya yang berinisial huruf O, dan itu menjadi rahasia Analu yang ditulis di dalam bukunya. Dan yang membuat Vogel terkejut, di dalam buku harian Analu terdapat tulisan namanya di belakang lembar foto. Foto itu menunjukkan sebuah tempat di tengah hutan yang akhirnya didatangi oleh Vogel.
Di sana, Vogel menemukan sebuah bungkusan plastik berwarna hitam yang berisi kaset VHS guys. Dan saat rekaman VHS itu diputar, Vogel pun kaget melihat video dari rekaman sang pelaku yang sedang menyiksa Analu sampai tewas di sebuah hotel. Setelah melihat video itu, Vogel langsung mendatangi hotel yang tidak beroperasi lagi dan menjadi satu-satunya hotel yang berada di desa Avekcot. Dan di sana, Vogel menemukan kamar di mana tempat Analu disiksa oleh sang pelaku. Melihat semua bukti-bukti ini, Vogel tidak terima guys, karena ia sudah menjerat Martini sebagai tersangka di dalam kasusnya Analu ini. Kemudian ia berusaha merusak barang bukti kaset VHS demi menjaga reputasinya. Alih-alih menjaga reputasi, Vogel malah ketahuan dan disergap oleh wartawan. Dengan demikian, Profesor Loris Martini pun bebas dari tuduhan yang dilayangkan oleh Vogel kepadanya. Profesor Martini pun mendapatkan imbalan uang yang sangat banyak karena tuduhan yang tidak benar kepadanya. Sedangkan Vogel bernasib buruk. Ia dipecat sebagai kepala detektif dan dikecam banyak media. Dan kasus Analu pun dilanjutkan oleh asistennya Vogel sebagai kepala detektif yang menggantikan Vogel. Oke, setelah melihat semua alur film ini, yang jadi pertanyaan besar adalah siapa pelakunya. Dan kita punya 5 nama, yang salah satunya adalah pelaku dari penculikan Analu yang sebenarnya guys. Ayah Analu, detektif Vogel, Profesor Martini, wartawan Beatrice Lehmann, atau manusia kabur. Silakan jeda dulu video ini dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Setelah selesai, mari kita lanjut. Karir Vogel sebagai detektif pun sudah hancur guys, tetapi ia masih menyimpan buku harian asli milik Analu. Dan akhirnya Vogel berniat untuk mempublikasikan buku hariannya Analu sebagai rasa tanda bersalah dirinya yang sudah menuduh Martini. Vogel pun akhirnya telah bersama Martini di belakang panggung untuk menghadiri siaran langsung. Dan disinilah plot twistnya pecah guys. Vogel dengan tidak sengaja melihat tangan kiri Profesor Martini yang bertuliskan huruf O. Gokil nggak tuh? Dan fakta sebenarnya adalah Profesor Loris Martini lah pelaku sebenarnya guys. Dengan kata lain, Martini sudah menyiapkan semua skema penculikannya Analu Katzner. Sebelum Martini menculik Analu, Martini sudah meriset di internet tentang adanya 6 kasus penculikan anak perempuan di 30 tahun lalu. Kemudian ia mengumpulkan semua informasi tentang kasus-kasus tersebut dan mencari korban yang sama persis dengan ciri-ciri 6 anak yang hilang sebelumnya. Maka tidak heran jika Analu dijadikan korban oleh Martini karena mempunyai ciri-ciri spesifik yang sama dengan 6 korban sebelumnya. Menurut Martini, semua penulis terinspirasi dari penulis sebelum mereka. Dan aturan pertama untuk menjadi seorang penulis hebat adalah dengan cara meniru. Oke, kita lanjut membahas cara Martini menculik Analu guys. Di malam itu, saat Analu ingin ke gereja, ia bertemu dengan Martini yang sedang berpura-pura mencari kucingnya yang hilang. Kemudian Martini meminta bantuan Analu untuk mencari kucingnya tersebut. Lagi dan lagi, Martini sudah mencari tahu bahwa Analu adalah anak yang suka dengan kucing. Gokil nih orang guys. Dengan senang hati dan tanpa paksaan, Analu membantu mencari kucingnya milik Martini. Tapi disinilah malam yang buruk pun menimpa Analu Katzner. Setelah itu, Analu dibawa oleh Martini ke sebuah tempat hotel yang tadi didatangi oleh Vogel guys. Dan disitulah juga Martini membuat rekaman VHS yang ditonton oleh Vogel. Dan sekaligus menghabisi nyawa Analu dengan cara disuntik. Semuanya sudah dikonsep oleh Martini. Saking cerdas dan psikopatnya nih orang, Martini sudah membiasakan diri untuk dicurigai sebagai tersangka oleh banyak orang supaya ia bisa lolos dari jeratannya Vogel yang seolah-olah menuduh dirinya tanpa bukti yang konkret. Semuanya terungkap di akhir film guys, tentang motif Martini yang melakukan semua itu hanya karena demi uang. Dan terbukti setelah ia dibebaskan, Martini menjadi kaya raya berkat kompensasi tuduhan yang tidak benar terhadap dirinya. Dan kisahnya pun akan dijadikan buku yang mana akan menghasilkan banyak uang untuk dirinya. Tapi ternyata Vogel tidak tinggal diam melihat monster yang tidak bisa dijerat oleh hukum negara. Akhirnya Vogel membunuh Martini saat ia berada di Avekcot. Singkat cerita, Vogel akhirnya ditangkap dan diinterogasi oleh seorang psikiater tua di desa Avekcot yang bernama Flores. Di dalam interogasi tersebut, Vogel menanyakan beberapa patung ikan yang bentuk atau spesiesnya sama kepada Flores. Flores menjawab bahwa ia dulu adalah seorang nelayan dan sangat menyukai ikan. Singkat cerita, setelah diinterogasi, Vogel mengatakan sesuatu kepada Flores sebelum ia pergi. Bahwa bisa ada seorang nelayan yang hanya menangkap satu jenis ikan dan itu aneh bukan?
Ternyata, setelah ucapan yang dikeluarkan Vogel tadi, kita diperlihatkan dengan scene Flores yang sedang membuka kotak kecil yang berisi 6 potong helai rambut yang berwarna merah, dan film pun berakhir. Oke, itulah dia guys, bahasan film La Ragazza nella Nebbia atau film The Girl in the Fog. Dan film ini mempunyai jalan cerita yang bagus, plot twist yang sangat patah, dan akting pemeran yang sangat luar biasa. Dan satu lagi guys, untuk mengakhiri video ini, aku akan membacakan quote yang dark dari Martini. Dengar baik-baik. Dosa iblis yang paling bodoh adalah melakukan hal yang sia-sia. See you the next video guys.